seluruh hidup ini. Seluruh. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku mau setia, haleluya, setia. Semua lebih sungguh lagi. Mari katakan, haleluya. Oh Yesus, kekal. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan. Hanya Engkau yang kami harapkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seluruh hidup kami hanya untuk-Mu Bapa. Seluruh hidupku hanya bagi-Mu Yesus, ku kan setia, setia. Mari katakan seluruh hidup ini untuk-Mu. Haleluya. Seluruh hidupku hanya bagi-Mu Yesus, ku mau setia. Sekali lagi, yang percaya bahwa seluruh hidupnya untuk Tuhan, mari katakan dengan sungguh-sungguh. Seluruh hidupku hanya bagi-Mu Yesus, ku mau setia, setia. Mari beri kemuliaan buat Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Seluruh hidup kami, tubuh, jiwa dan roh kami hanya untuk Engkau. Hidup kami ini bukan milik kami lagi, tapi milik Engkau. Kami mau pakai, pergunakan hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami di sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah mempersatukan anak-Mu dalam pernikahan kudus sebentar, Louis Lomoli dan Dwi Permatasari. Kami percaya bukan kebetulan. Tidak ada kebetulan di dunia ini. Semua alam kontrol dan rencana-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkati semua anak-anak-Mu, semua jemaat-Mu yang sudah hadir pada sore hari ini. Berkati mereka, siapkan tubuh, jiwa dan roh mereka untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami sudah banyak memuji Engkau dan kami percaya Engkau bertakhta puji-pujian umat-umat-Mu Bapa. Berkati hamba yang tidak ada apa-apa ini Bapa. Bibir mulutku lidahku, pakai hamba spesial pada sore hari ini. Berfirman dan berbicara kepada kami, karena kami sudah siap dan sangat siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, apa kabar semuanya? Baik. Haleluya. Kurang semangat. Apa kabar semuanya? Lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Semua ada dalam program dan kontrolnya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan itu baik. Amin. Saudara lihat saudara dan saudari, sebentar lagi mereka akan masuk dalam pernikahan kudus. Jadi bukan kebetulan. Mungkin saudara berpikir, bertanya, kok cepat amat? Ya, kan kita nggak tahu programnya Tuhan seperti itu. Jadi sekali lagi tidak ada yang kebetulan di pemandangan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini saya akan memberi tema dalam firman Tuhan pada hari ini, yaitu fondasi yang kuat dalam pernikahan. Sekali lagi, fondasi yang kuat dalam pernikahan. Saudara, gedung ini, hotel ini kalau fondasinya tidak kuat, roboh. Ya. Gempa datang bisa roboh, karena fondasinya kuat, tidak roboh. Begitu juga dengan rumah tangga. Kalau fondasinya kuat, tidak akan bisa roboh. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Jadi Louis Lomoli dan Dwi Permatasari. Ya, kalian sudah siap masuk dalam berumah tangga? Saya tanya dulu, Louis Lomoli sudah siap? Ya, Dwi Permatasari sudah siap? Puji Tuhan. Haleluya. Inilah janji mereka di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ketika kalian mulai dengan Tuhan, maka fondasi rumah tangga kalian akan hebat dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, saya dapatkan ada 4 fondasi dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Sekali lagi, ada 4
fondasi dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Yang pertama, saling mengasihi. Katakan kiri kanan, kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Tatap dong. Kita harus saling mengasihi. Puji Tuhan. Bukan saja buat mereka, buat bapak ibu saudara juga yang sudah menikah. Semua harus saling mengasihi. Walaupun udah puluhan tahun menikah, tetapi harus belajar mengasihi. Jadi rumah tangga ini tidak ada yang jadi guru. Kalau salah satu jadi guru, maka rumah tangganya hancur. Semua harus belajar. Haleluya. Seperti anak-anak di sekolah belajar. Haleluya. Yang pertama, saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 saya akan membacakannya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Saling mengasihi. Saudara, kenapa rumah tangga banyak cerai, divorce? Banyak, saya lihat di luar sana banyak sekali divorce, cerai di mana-mana. Kenapa? Tidak saling mengasihi. Ya. Saudara, kalau rumah tangga saling mengasihi, betapa damainya, bahagianya rumah tangga ini. Banyak orang berpikir bahwa, wah, kalau saya menikah dengan calon istri saya yang kaya, atau calon suami saya yang kaya, pasti bahagia. Belum tentu. Saya berjumpa dengan banyak orang kaya raya, bahkan konglomerat. Tidak ada kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia hidup melekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kebahagiaan tidak bisa diukur dengan harta kekayaan, tidak bisa diukur dengan popularitas, tidak bisa diukur dengan kecantikan, ketampanan, tidak. Ya. Jadi Dwi kalau menikah melihat suamimu yang ganteng ini, engkau kecewa. Iya. Lihat hatinya. Amin. Ya, begitu juga dengan Louis, jangan lihat cantiknya, hatinya. Amin. Ya, ketika kalian menikah, ya, yang pertama takut akan Tuhan dan saling mengasihi, pasti rumah tangga kalian akan bahagia. Amin. Haleluya. Tidak ada rumah tangga yang tidak masalah. Kalau ada rumah tangga yang tidak punya masalah, itu bohong, tipu. Semua rumah tangga punya masalah. Tetapi bagaimana cara kita belajar? Bagaimana caranya kita bisa mengolahnya? Yaitu saling mengasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Yesus Kristus dari sorga, Dia mengasihi kita. Saudara ingat, mana mungkin Allah yang suci kudus, kok Dia bisa berjumpa langsung tatap muka dengan manusia? Dia mengosongkan dirinya. Artinya apa? Dia mengasihi saudara dan saya. Jadi jangan melihat, wah, kayaknya hidupnya ini dulunya hancur-hancuran. Tuhan tidak lihat masa lalu kita. Tuhan melihat hati kita. Saudara tahu kisah Daud? Daud hidupnya jatuh dalam dosa, bahkan dia mengambil istri orang. Tetapi Tuhan Allah melihat hatinya Daud. Daud cepat sekali berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan mengasihi Daud. Dan Alkitab mengatakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di pemandangan Tuhan. Amin. Jadi mari saling mengasihi. Saya percaya kalau keluarga, rumah tangga, suami istri saling mengasihi, maka rumah tangga akan bahagia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya hidup ini happy, hidup ini luar biasa. Ketika kita libatkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, maka rumah tangga yang dibangun, fondasi yang hebat dan luar biasa itu, saudara akan kuat. Itu dalam rumah tangga ketika hidup saling mengasihi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi Louis dan Dwi, ya. Jadi Dwi ini mau tukar nama Elizabeth. Sekarang namanya Elizabeth. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Jadi saya tidak pernah, saya bingung kok, kata Dwi, Pastor, aku mau ganti nama. Saya bilang, oke, ada 2 nama yang saya kasih buat kamu. Ya, pertama Maria, tapi wah kayaknya kurang mantap nih. Saya bilang oke, kalau begitu Elizabeth kan, siapa kemarin kan ada yang meninggal tuh, meninggal di Inggris, ya kan? Nah, Ratu Elizabeth. Saya bilang gimana Elizabeth? Oke, Pastor, ya kan? Dia minta, jadi saya, ya. Tapi ikut KTP nama jelas, tetapi hatinya sekarang untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Kamu dari mana, Nana? Kan ini visi. Ya.
Ini visi gereja kami, visi memberitakan Injil dan memenangkan suku-suku bangsa bagi Tuhan Yesus Kristus. Salah satunya Elizabeth dimenangkan. Tepuk tangan lagi dong buat Tuhan Yesus. Jadi dahsyat, hebat, dan luar biasa. Saya percaya Louis dan Elizabeth, Dwi, ketika kalian melibatkan Tuhan, hidup saling mengasihi, maka rumah tangga kalian, ya manusia mengatakan tidak mungkin, oh saya bisa, ya, itu katamu. Tapi kata Tuhan, kita pasti bisa kalau kita hidup melekat dengan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, kalau rumah tangga yang bahagia, saling mengasihi. Dan yang kedua, saudara ini berkati Tuhan, harus setia seumur hidup. Louis, katakan buat calon istrimu, sayang, aku akan setia untukmu. Ayo jangan malu, lihat tatap wajahnya. Nanti kalau don dua sendiri, saya malu-malu. Tatap dulu, tatap bilang. Iya. Wih, saya kurang keras. 1, 2, 3. Nah, kalau di luar sana, aduh, don dua punya dunia juga. Kalau di sini malu-malu. Iya, jadi harus setia seumur hidup, setia. Ada satu pujian, setialah, setia sampai mati, bukan setengah mati, sampai mati. Artinya apa? Sampai maut memisahkan. Iya. Banyak orang gagal berumah tangga karena apa? Tidak setia. Lihat, wah kayaknya cantik. Lihat di Instagram, lihat, wah cantik nih. Padahal pertama kali lihat istrinya, wah cantik. Pas sudah dapat istrinya, maksudnya sudah pacaran nih, mau nikah nih, wah lebih cantik lagi. Lupakan. Katakan saya harus lupakan itu. Kurang keras. Ambon sama. Tapi lepaskan itu, bilang saya lepaskan hari ini. Saya lepaskan. Kurang keras. Saya lepaskan hari ini. Saya lepaskan hari ini. Maka jadilah seperti apa yang kau katakan. Haleluya. Jadi kalau rumah tangga mau diberkati Tuhan, harus setia seumur hidup. Haleluya. Saya belajar setia dan hal-hal yang besar Tuhan kerjakan. Tuhan mengangkat saya dari nol, tidak ada apa-apa. Dahsyat, hebat, dan luar biasa. Artinya apa? Saya setia dengan istri saya. Bisa saya main gila. Tempat saya tempat basah. Tahu kan ada teman-teman tinju di sini. Ya. Saya dulu petinju tapi nggak punya nama. Tetapi Tuhan itu dahsyat. Tuhan angkat saya menjadi pelatih artis, bukan boxing, pelatih Muay Thai. Ingat, saya ini atlet boxing. Kok tiba-tiba pelatih Muay Thai? Kan aneh. Itulah Tuhan. Kalau kita mengasihi istri kita, maka berkat yang dahsyat Tuhan kerjakan buat kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, harus setia seumur hidup. Louis, engkau harus setia. Aku setia. Saya nggak bilang. Halo, Louis, memang cintanya luar biasa. Elizabeth, lihat tuh, saya nggak suruh dia jawab kamu, kok dia jawab. Artinya apa? Setia nggak? Memang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Louis, Tuhan melihat hati. Mungkin orang, wah itulah maksudnya semua kita kekurangan. Tetapi ada kelebihan. Setiap manusia punya kelebihan. Saya percaya ada kelebihan yang besar di dalam hidupmu. Tuhan akan kerjakan dengan dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan. Jadi yang kedua, harus setia seumur hidup. Maleakhi 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian. Haleluya. Harus setia. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jangan berkhianat, berselingkuh. Tuhan enggak senang. Kalau kita berselingkuh, baik suami istri berselingkuh, Tuhan enggak lihat. Manusia tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Kalau kita coba-coba berselingkuh, berkat yang spesial itu Tuhan akan kasih buat orang lain. Saudara, saya belajar mengasihi Tuhan dan istri saya. Dan saya melihat kejutan-kejutan yang dahsyat Tuhan kerjakan. Artinya apa? Mari setia. Setia sampai mati. Haleluya. Kalau kita setia kepada istri kita, saudara, Tuhan itu setia. Berkat yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar oleh telinga, Tuhan Allah siapkan buat kita. Buat rumah tangga yang hidup setia, suami dan istri yang setia, pasti dahsyat dan luar biasa. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Jadi kalau sudah menikah, jangan lirik kiri kanan, jangan lihat si cantik, ganteng, jangan, lepaskan itu semua. Supaya apa? Kita mendapatkan targetnya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya Louis bersama dengan Dwi, Elizabeth akan hidup dalam kesetiaan. Amin.
kesetiaan. Kesetiaan akan menciptakan hal-hal yang besar, hal-hal yang hebat di dalam rumah tangga. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, membangun komunikasi yang baik. Iya. Jadi harus berkomunikasi. Rumah tangga banyak gagal, banyak suami istri. Jadi suami tidur di rumah lain, istri tidur di rumah lain. Karena apa? Komunikasinya kurang mantap. Jadi harus membangun komunikasi yang baik. Komunikasi. Saudara, kenapa hubungan selalu renggang? Karena komunikasi tidak baik. Harus berkomunikasi. Engkau tahu kekurangan dia, tapi saya tahu bahwa bagaimana kamu bisa menciptakan supaya dia bisa mengerti kamu. Nah, jadi harus komunikasi yang baik. Kalau saya bicara sama Luis, bicara harus keras. Iya, pasti kamu tahu. Tapi kenapa kamu cinta sama dia? Mau jadi istrinya si Luis? Why? Kenapa? Karena hatinya. Ya kan? Kamu kan tahu. Ya kan? Tahu semuanya. Ya, tetapi karena hatinya. Tapi saya percaya bukan kamu cinta dia, tapi kau cinta Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi Tuhan itu dahsyat. Jadi komunikasi, harus berkomunikasi dengan baik. Mau pergi kemana? Saya sampai mau tertawa, tapi saya bilang, wah, mereka begini. Ada pernikah, mereka udah pernikah 3 kali. Si Dwi ini ngomong begini. Ayang, manja, nama, iya kan panggilan Ayang. Ayang, sampai saya panggil istri saya, Ayang. Jadi manja. Itu kan panggilan dia, Ayang. Saya sering panggil istri saya, Beb. Mari ciptakan hal yang lain. Istilahnya kita harus rubah pola. Istilahnya biar jangan monoton. Sekali-sekali Beb. Sampai anak-anak saya bilang, wih, papi Beb. Ya itu kan gayanya. Biar kita jangan monoton. Ya kan kalau panggil nama kan gak usah panggil nama. Panggil Mami. Kalau di rumah kan saya panggil istri saya Mami. Istri saya panggil saya Papi. Tapi sekali-sekali kan kita bisa tukar pola lah. Beb, ya silakan kalian berdua punya cara supaya jangan bosan, boring. Ya, itu artinya apa? Komunikasi harus di dalam rumah tangga supaya tidak ada benturan, nggak ada masalah. Kalau komunikasi baik, pasti rumah tangga akan diberkati Tuhan. Jadi ada riset di Amerika membuktikan bahwa wanita berbicara lebih banyak. Kalau orang laki-laki bicara banyak, orang bilang mulu perempuan. Mengerti gak sayang? Jadi perempuan itu bicara banyak. Ya. Jadi perempuan ini bicara 40 sampai 60 menit per hari. Sedangkan laki-laki jadi kalau istri banyak ngomong, biasa lagi cari setoran. Kalau istrimu sebentar kalian berdua suami istri kan, kalau istrinya ngomong wok, cari setoran. Ngerti nggak? Ya nggak apa-apa, terima saja. Nah, istri saya ngomong-ngomong semua perempuan. Kalau bicara banyak ya nama juga perempuan. Tapi kalau laki-laki bicara banyak, orang selalu bilang mulu perempuan. Jadi nggak apa-apa. Di sini bapak-bapak tahu sendiri, ibu-ibu. Jangan, pokoknya biasa. Karena perempuan bicara lebih banyak dari laki-laki. Sedangkan laki-laki tadi kan 40 sampai 60 menit per hari itu perempuan. Sedangkan laki-laki yaitu 15 sampai 20 menit per minggu, bukan per hari. 15 menit sampai 20 menit per minggu maksudnya. Artinya apa? Laki-laki bicara sedikit. Kalau laki-laki bicara banyak tadi itu mulu perempuan. Nah, jadi laki-laki bapak-bapak diam aja. Santai saja, oke? Jadi ini juga salah satu masukan. Ilmu juga, benar juga ya. Jadi lagi cari setoran. Kalau istri lagi wok, diam aja. Lagi cari setoran. Puji nama Tuhan. Jadi yang ketiga, harus membangun komunikasi yang baik. Haleluya. Kalau kita membangun komunikasi baik, suami istri membangun komunikasi dengan baik, maka rumah tangga ini akan bahagia. Haleluya. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Sekali lagi, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Kalau perkataan kita baik, sayang sudah makan belum? Sayang kamu di mana? Tapi kalau os di mana nih? Os di mana nih? Komunikasi kurang. Istilahnya bagaimana caranya? Bagaimana supaya Yayang itu senang sama kita? Ya enggak? Luar biasa ini Luis. Sebentar lagi kamu akan menjadi bapak. Habis saya memberkati kalian, saya panggil kamu Bapak Luis Lomoli.
Ibu Elizabeth. Nah, jadi saya sekarang panggil Dwi ini Elizabeth. Ya, puji Tuhan. Karena kan sudah lahir baru, sudah baptis. Ya, jadi Louis dan Elizabeth sudah baptis. Puji nama Tuhan. Nama kalian sudah terdaftar di sorga. Ini satu jiwa yang kau tangkap. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ingat, ada berkat tersendiri loh, ada berkat yang Tuhan kasih. Ketika firman Tuhan mengatakan satu jiwa lebih berharga dari seisi dunia ini. Kalau kita menangkan satu jiwa untuk Tuhan, lebih berharga dari harta kekayaan di muka bumi ini. Dan yang keempat, yang terakhir, suami istri harus tahu peran yang jelas, peran masing-masing, apa yang harus dikerjakan. Haleluya. Jadi suami mengasihi istri. Jangan mentang-mentang, wah saya kan kepala, ikut aturan saya dong. Nggak boleh. Harus bagaimana supaya istri itu, wah kamu jadi kepala rumah tangga tapi atur-atur begini-begini, wah jangan sampai begitu ya. Kita harus bagaimana menempatkan sebagai seorang suami jadi kepala, memang jadi kepala, tapi jangan atur terus. Tanya istri juga bagaimana ayang, saling tukar pendapat bagaimana, supaya jangan bentrok, seperti itu. Jadi buat Louis ya, jadi kepala rumah tangga tetapi mengerti juga istri. Haleluya. Kolose 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kalau berlaku kasar, kita ini petinju. Setiap hari kan sparring terus nih. Tapi jangan bawa ke rumah tangga, mukul-mukul istri. Ya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Haleluya. Banyak petinju, tapi kan dia hidup takut akan Tuhan. Kalau mau pukul salsa saja, di mana di gym. Pukul aja, jangan pukul istri. Nanti berkat itu tidak akan datang pada kita. Jadi kita belajar sebagai suami, belajar mengasihi istri. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Yang tadi saya katakan banyak ngomong, ya nggak apa-apa, ngomong lagi cari setoran. Diam aja. Ya, mengertilah. Ada satu pujian lagu ada band. Karena wanita ingin dimengerti. Seperti itu. Kita mengerti perempuan, ibu-ibu ngomong banyak ya, lagi cari setoran. Jadi kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Haleluya. Jadi bagian suami itu kasihilah istri, dan bagian istri tunduk. Istri harus tunduk. Di Alkitab sini tidak mengatakan hai istri kasihilah suamimu, tidak. Hai istri tunduklah kepada suamimu. Artinya apa? Bapak kepala rumah tangga, dia adalah pimpinan dalam rumah tangga. Jadi sehebat apapun seorang istri, dia punya karirnya luar biasa, pintar, hebat, tetapi tunduk. Dwi harus tunduk. Tunduk untuk suamimu yang ganteng ini, lihat tuh. Pakai jasnya dahsyat. Biasa kan pakai pakaian olahraga tuh, tapi hari ini luar biasa. Laki-laki yang kamu pilih nih, ini dia nih, luar biasa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi istri harus tunduk kepada suami. Haleluya. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi istri harus tunduk kepada suami, bukan mengasihi lagi, tetapi ya memang mengasihi boleh, tetapi harus tunduk. Suami bilang apa? Ikut. Tetapi kalau suami suruh jangan pergi berdoa, jangan ikut dia, pergi saja berdoa. Kalau mau pergi gereja lalu suami bilang jangan pergi gereja, jangan ikut dia, pergi saja. Jadi untuk melayani Tuhan, datang melayani Tuhan, berdoa. Tetapi kalau istilahnya hal-hal yang baik, ikut. Tetapi kalau hal-hal yang tidak baik, jangan ikut. Artinya apa? Tunduklah kepada suami. Kalau suami suruh melakukan hal yang baik, ikut. Berdoa, melayani ke gereja, ikut. Ya, itu yang Tuhan mau. Haleluya. Jadi istri harus tunduk kepada suami. Saya percaya kalau Louis dan Elizabeth melakukan hal ini, maka rumah tangga kalian adalah rumah tangga yang bahagia. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi yang terakhir, suami istri harus tahu peran yang jelas, melakukan bagiannya masing-masing. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Dan saya percaya rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau baik.
kami percaya firman-Mu hidup. Firman-Mu bukan saja ya Bapa mengajar kami, tetapi menegur kami supaya kami saling mengasihi, saling ya Bapa hidup dalam Tuhan, mengasihi Tuhan. Bukan saja suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, tetapi semuanya kami semua saling mengasihi. Ini adalah ajaran Yesus Kristus. Bahkan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah kepada mereka yang menganiayamu. Dan kami percaya ketika kami melakukan bagian kami masing-masing, maka hidup kami adalah hidup yang bahagia. Hidup kami adalah hidup yang luar biasa. Berkati anakmu, Luis Lemoli dan Dwi Permatasari. Hamba percaya mereka kemas dalam pernikahan yang kudus. Mereka akan diberkati oleh Tuhan karena mereka sudah mendapatkan bekal bahwa mereka akan hidup mengasihi Tuhan, dan rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mulai dari mempelai pria. Ikut kata-kata saya ya. Ikut kata-kata saya, Luis, ikut. Haleluya. Saya. Namamu siapa? Saya Luis Lemoli. Ya. Mengambil engkau. Nama engkau. Siapa nama istrimu? Silakan sebut. Dwi Permatasari. Menjadi istri saya. Menjadi istri saya. Untuk saling memiliki. Untuk saling memiliki. Dan menjaga. Dan menjaga. Dan menjaga. Dari sekarang. Dan sekarang. Sampai selama-lamanya. Dan selama-lamanya. Pada waktu susah. Pada waktu susah. Maupun senang. Maupun senang. Pada waktu kelimpahan. Pada waktu kelimpahan. Pada waktu kedepan. Maupun kekurangan. Kekurangan. Pada waktu sehat. Pada sehat. Maupun sakit. Maupun sakit. Untuk saling mengasihi. Untuk Mengasihi. Dan menghargai. Sampai maut. Sampai maut. Memisahkan kita. Memisahkan kita. Sesuai dengan hukum Allah. Sesuai dengan hukum Allah. Sesuai dengan hukum Allah. Untuk Allah. Yang kudus. Yang kudus. Dan inilah janji. Inilah janji. Saya. Yang tulus kepadamu. Kepadamu. Puji Tuhan, beri tepuk tangan dong. Orang Ambon bilang walaupun ke atasnya sampai-sampai, tapi kan cintanya ini. Puji Tuhan, haleluya. Nah, tepuk tangan sekali lagi dong. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang mempelai wanita. Ikut kata-kata saya. Saya. Namanya Dwi Permatasari. Menerima engkau. Menjadi suami saya. Untuk saling memiliki. Dan menjaga. Dari sekarang. Sampai selama-lamanya. Pada waktu susah. Maupun senang. Pada waktu kelimpahan. Maupun kekurangan. Pada waktu sehat. Maupun sakit. Untuk saling mengasihi. Dan menghargai. Sampai maut memisahkan kita. Sesuai dengan hukum Allah. Yang kudus. Dan inilah janji setiaku. Yang tulus. Kepadamu. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan. Luis. Nah, ini istrimu. Oke? Cincin ini tidak berujung dan tidak berpangkal. Demikianlah cintamu untuk suamimu, istrimu ini, dari hari ini sampai selama-lamanya. Silakan pasang case, cari istrimu. Mana? Jangan terlalu cepat. Slow, pelan-pelan sedikit. Oke. Tepuk tangan. Dahsyat. Jadi, Luis, sekali seumur hidup, ingat. Ini banyak ini semua jemaat lihat ini, bahkan Tuhan lihat. Sekali seumur hidup. Puji Tuhan. Sekarang Dwi. Haleluya. Cincin ini tidak berujung dan tidak berpangkal. Demikianlah cintamu buat suamimu ini. Silakan. Penyamat.
Nah, puji Tuhan. Santai aja, jangan terlalu cepat. Dorong terus, dorong kuat. Oke, tepuk tangan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, inilah suamimu, istrimu. Puji Tuhan. Haleluya. Engkau baik, engkau dahsyat, hebat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang Kau sudah memberkati kedua anakmu, Luis Lomoli dan Dwi Permatasari. Hamba percaya Engkau mempersatukan mereka. Mereka akan masuk dalam pernikahan, mereka akan tetap hidup mengasihi Tuhan. Dan hidup mereka, rumah tangga mereka akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Roh Kudus. Hamba memberkati anakmu Luis bersama dengan Dwi Elizabeth. Hamba memberkati mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Hamba percaya rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Masalah persoalan boleh datang, tetapi bersama Tuhan mereka cakap melakukan segala sesuatu. Bersama Tuhan mereka akan mengarungi akan rumah tangga, bahtera rumah tangga bersama-sama dengan Tuhan. Secara manusia mereka tidak mampu, tidak sanggup, tetapi hamba percaya Tuhan Allah yang menyanggupkan mereka. Tuhan Allah yang memberikan mereka kekuatan, bahwa bersama-sama dengan Tuhan mereka akan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Hamba memberkati Luis Lomoli dan Dwi Permatasari di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Berkat-berkat ilahi, berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi milik mereka mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan hanya maut dan hanya maut memisahkan mereka berdua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ini istrimu. Kita lihat Luis mau cium ini, Luis punya istri ini. Haleluya, puji Tuhan. Saya hitung sampai 3 ya. Kita lihat, Luis maju lagi, rapat. Oke, kita lihat wedding kiss ini. Nah, kita lihat, hitung, sama-sama hitungnya, sama saya 3 kali ya. 1, 2, sabar dulu. 2,5, 3. Tepuk tangan, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Luis dan Dwi bisa menghadap ke jemaat sana. Lihat ke. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lihat ini pasangan baru nih. Bapak Luis Lomoli, tepuk tangan. Inilah Bapak dan Ibu Dwi Permatasari atau Ibu Elizabeth. Nah, inilah pasangan baru ini. Haleluya. Tidak lama lagi Bapak Ibu Saudara akan melihat Tuhan akan berikan keturunan. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa untuk pasangan suami istri Luis bersama dengan Dwi Elizabeth. Hamba percaya mereka sudah masuk dalam pernikahan yang kudus dan mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu buah sulung. Hamba percaya mereka diberkati oleh Tuhan mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian mereka. Dan aku memberkati persembahan mereka ini di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati, pekerjaan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati. Bahkan firman Tuhan mengatakan, diberkatilah buah kandunganmu dan Tuhan akan mengaruniakan mereka anak-anak ilahi, anak-anak surgawi mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.